Center Learning dengan pendekatan ARCS. Latar belakang teori ini adalah teori John Keller. Guru perlu memberikan motivasi kepada peserta didik. Hal ini dikarenakan munculnya motivasi belajar dalam diri peserta didik bukan hanya menjadi tanggung jawab mereka, tetapi juga menjadi tanggung jawab guru. Adapun kerangka teoritisnya adalah ARCS ini merupakan salah satu pendekatan dalam MDLP atau Motivational Design for Learning and Performance yang merupakan kepanjangan dari Attention, Relevance, and Confidence and Satisfaction. ARCS sebagai model pendekatan dalam pembelajaran dikembangkan oleh Keller dan Koch pada tahun 87 sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana cara merancang pembelajaran yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi dan hasil belajar. Adapun konsepsi desain model ARCS adalah yang pertama attention, yang kedua relevance, yang ketiga confidence, dan yang keempat adalah satisfaction. Apa itu? Kita saksikan. Attention adalah bentuk pengarahan untuk memusatkan tenaga dan energi psikis dalam menghadapi suatu objek. Munculnya perhatian didorong oleh rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini muncul karena dirangsang melalui elemen-elemen baru, aneh, ataupun kontradiktif. Sedangkan relevance adalah adanya hubungan yang ditunjukkan antara materi pembelajaran, kebutuhan, dan kondisi peserta didik. Peserta didik akan termotivasi bila mereka merasa bahwa apa yang akan dipelajari memenuhi kebutuhan pribadi atau bermanfaat bagi mereka. Poin ketiga adalah confidence, yakni merasa diri kompeten atau mampu, merupakan potensi untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan. Motivasi ini akan meningkat sejalan dengan meningkatnya harapan untuk berhasil. Poin keempat adalah satisfaction atau perasaan gembira. Perasaan ini dapat positif muncul kalau orang mendapatkan penghargaan dalam dirinya. Perasaan ini meningkat kepada perasaan harga diri dan akan membangkitkan semangat belajar. Poin yang pertama yakni attention atau perhatian. Attention ini keaktifan jiwa yang diarahkan pada suatu objek baik di dalam maupun di luar dirinya. Didefinisikan sebagai suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Dengan demikian, strategi meningkatkan perhatian siswa bisa dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Misalnya, selain ceramah bisa diskusi, bermain peran, simulasi, curah pendapat, demonstrasi, atau studi kasus, dan lain sebagainya. Kedua, menggunakan media untuk melengkapi penyampaian bahan kajian, seperti halnya transparansi, film, video, tape, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan humor dalam pembelajaran. Yang keempat, menggunakan peristiwa nyata, anekdot, dan contoh-contoh untuk memperjelas konsep yang diutarakan. Menggunakan teknik bertanya dengan melibatkan peserta didik. Adapun relevance atau kegunaan, yakni adanya hubungan antara kebutuhan dengan motivasi, yaitu berhubungan dengan kehidupan peserta didik baik berupa pengalaman sekarang atau yang telah dimiliki maupun yang berhubungan dengan kebutuhan karir kelak. Relevansi menunjukkan adanya hubungan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Motivasi akan bangkit dan berkembang apabila mereka merasakan bahwa apa yang dipelajari itu memenuhi kebutuhan pribadi, bermanfaat, serta sesuai dengan nilai yang diyakini atau dipegangnya. Kebutuhan pribadi dikelompokkan jadi 3 kategori. Yang pertama adalah motif pribadi. Ini terkait dengan kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berkuasa, kebutuhan untuk berafiliasi atau berteman. Kebutuhan kedua adalah motif instrumental, yakni bahwa keberhasilan dalam mengerjakan tugas dianggap sebagai indikator atau sebagai langkah untuk mencapai keberhasilan berikutnya. Motif yang ketiga adalah culture, berarti tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan nilai yang diyakini dan dipegang oleh kelompok yang menjadi acuan.
pengetahuan peserta didik. Dengan demikian, strategi untuk menunjukkan relevansi bagi siswa bisa dilakukan dengan cara menyampaikan kepada peserta didik apa yang dapat mereka peroleh dan lakukan setelah mempelajari materi pembelajaran tersebut. Ini berarti guru harus menjelaskan instruksionalnya. Kedua, menjelaskan manfaat pengetahuan, keterampilan, atau sikap, serta nilai yang akan dipelajari, dan bagaimana hal tersebut dapat diaplikasikan dalam pekerjaan dan kehidupan nanti. Ketiga, bisa memberikan contoh, latihan, atau tes yang langsung berhubungan dengan kondisi peserta didik atau profesi tertentu. Poin yang ketiga ialah confidence atau percaya diri. Menurut Bandura, seperti dikutip oleh Gani dan Driscoll, seseorang yang memiliki rasa percaya diri tinggi cenderung akan berhasil bagaimanapun kemampuan yang ia miliki. Sikap di mana seseorang merasa yakin, percaya, dapat berhasil mencapai sesuatu akan mempengaruhi mereka bertingkah laku untuk mencapai keberhasilan tersebut. Sikap ini akan mempengaruhi kinerja aktual seseorang, sehingga perbedaan dalam sikap ini dapat menimbulkan perbedaan dalam kinerja juga. Dengan demikian, strategi meningkatkan percaya diri siswa atau self-esteem-nya bisa dilakukan dengan meningkatkan harapan peserta didik untuk berhasil. Dengan memperbanyak pengalaman keberhasilan peserta didik, misalnya mempersiapkan pembelajaran agar dengan mudah dipahami oleh peserta didik, diurutkan dari materi yang mudah ke materi yang sukar. Kemudian yang kedua, dengan menyusun pembelajaran ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga peserta didik tidak dituntut untuk mempelajari terlalu banyak konsep baru sekaligus. Yang ketiga, meningkatkan harapan peserta didik untuk berhasil dengan menyatakan persyaratan untuk berhasil. Hal ini dapat dilaksanakan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan kriteria tes atau ujian pada awal proses pembelajaran. Hal ini dilakukan agar membantu peserta didik mempunyai gambaran yang jelas mengenai apa yang diharapkan. Berikutnya, dapat meningkatkan harapan peserta didik untuk sukses dengan menggunakan strategi kontrol, yakni keberhasilan terletak pada diri peserta didik sendiri, misalnya dengan mencantumkan strategi pembelajaran dan kriteria untuk menentukan berhasil atau tidaknya peserta didik dengan dalam silabus atau rencana pembelajaran. Yang berikutnya, menumbuh kembangkan kepercayaan diri peserta didik dengan mengatakan, nampaknya kalian telah memahami konsep yang saya ajarkan dengan baik, atau menyebutkan kelemahan peserta didik sebagai hal yang masih perlu diperbaiki. Poin terakhir ialah memberikan umpan balik yang konstruktif selama proses pembelajaran, agar peserta didik mengetahui serta memahami bagaimana kepribadiannya selama masa pendidikan mereka dan memperbaiki kelemahan mereka. Poin keempat adalah satisfaction atau kepuasan. Menurut Chaplin dalam Kamus Lengkap Psikologi, satisfaction merupakan keadaan kesenangan dan kesejahteraan. Hal ini disebabkan karena orang telah mencapai satu tujuan atau sasaran. Kepuasan ini meliputi perasaan gembira, perasaan yang positif timbul jika orang-orang mendapatkan penghargaan terhadap dirinya. Sehingga reinforcement atau penguatan yang dapat memberikan rasa bangga dan puas kepada peserta didik merupakan hal yang penting dan perlu dalam proses pembelajaran. Artinya, bahwa motivasi belajar harus mampu menghasilkan rasa puas untuk menyokong atau mendorong tumbuhnya keinginan untuk tetap belajar. Dengan demikian, strategi meningkatkan kepuasan siswa bisa digunakan melalui menggunakan penggunaan pujian secara verbal ataupun umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya. Kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk segera menggunakan atau mempraktekkan pengetahuan yang baru dipelajari. Yang ketiga, meminta kepada peserta didik lain yang telah menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan